Bang Zi, hari ini ada statement dari Polda Bandung. Perihal Dr. Oki dikabarkan sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan dari Ibu Heni Saidara. Dari Abang seperti apa? Ya, benar adanya sudah dilakukan pemeriksaan tanggal 22 September ini. Nah, terkait laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik secara ITE. Nah, laporan tersebut terkait berdasarkan, saya baca ya, berdasarkan, biar nggak salah, sesuai dengan keterangannya Pak Kabid Humas Polda Jabar, diduga telah terjadi adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau tindak pidana perbuatan fitnah atau transaksi pidana ITE dengan cara terlapor telah membuat postingan melalui media sosial Instagram dengan nama akun Dr. Oki Pratama, di mana dalam unggahan tersebut terlapor mencantumkan narasi pabrik kosmetik milik mafia skincare akhirnya disegel. Itu permasalahannya. Ini saya ambil keterangan ini dari keterangannya Pak Kabid Humas, yang mana foto yang telah diposting merupakan pabrik PT Ratansyah Purnama Abadi milik dari pelapor, yaitu saudara Iwa, yang mana adalah suami dari Heni. Nah, ini laporannya dilakukan pada tanggal 5 Februari. Nah, yang bisa saya sampaikan saat ini adalah saya selaku pengacara Dr. Oki menyatakan bahwa kita kooperatif. Selama ini kita mengikuti prosesnya, kita datang, ya kan? Nah, yang menjadi permasalahan adalah postingan ini sebenarnya yang memposting itu Dokter RL. Tapi lucunya adalah terlapornya dalam lidik. Saya juga menjadi lucu juga. Ternyata ada juga orang melaporkan nih takut-takut juga dia rupanya. Ya kalau misalnya memang pelakunya jelas, sebutkan aja nama. Bahwa itu pelakunya Dr. Oki Pratama. Biar nanti kalau nggak terbukti kita bisa lapor balik. Karena saya menyatakan bahwa ini sebenarnya kerugiannya menjadi lucu adalah kerugiannya ini adalah PT. Bahwa jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa korporasi itu tidak boleh, tidak dapat membuat laporan terkait pencemaran nama baik. Tapi nggak apa-apa, kita ikuti aja proses hukum yang ada, ya kan? Kita ikuti proses hukum yang ada. Kita kalau dipanggil ya kita siap datang. Bang, saat dipanggil BAP, pertanyaannya seputar apa aja postingan? Ya tanya mengenai postingan tersebut. Karena Dr. Oki juga termasuk orang yang mempostingkan collab. Istilahnya itu collab. Gitu ya? Iya, dengan DRL gitu kan, collab. Ya disampaikan apa yang diposting sama DRL adalah itu adalah unggahan media. Saya bisa sampaikan ke teman-teman media bahwa ini adalah unggahan media. Unggahan media yang mana sih? Nah, ya kan pertanyaannya kan begitu kan. Nah, unggahan media yang mana? Nah, ini ada semua nih unggahan medianya. Nah, ini saya bisa tampilkan ada RRI. Saya buka RRI aja deh. Ya kan, RRI kan radio. Ini diposting tanggal 4 Oktober, diberitakan tanggal 4 Oktober 2024. Laporan polisi yang tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan bahwa laporannya 5 Februari 2025 atas kejadian 15 Oktober. Jadi sebenarnya ini dari berita ini dan postingan yang disampaikan menjadi laporan ini adalah postingan tanggal 6 Oktober. Nangkap nggak? Saya ceritain alur nih.
Jadi media sudah memberitakan pada tanggal 4 Oktober, diposting di Instagram tanggal 6 Oktober. Dasarnya postingan itu berdasarkan dari keterangan media. Diketahui berdasarkan keterangan Kabid Humas tanggal 15 Oktober. Dilaporkan 5 Februari 2025. Kenapa sekarang baru rame? Nah, ini kan pertanyaannya, kenapa sekarang baru rame? Ya mungkin karena kemarin ada laporan saya di Polda Metro Jaya terkait teror yang diterima Dr. Oki. Ya kan? Kalau laporan saya bagaimana? Ya kalau kita laporannya tidak tahu siapa pelakunya. Karena ini bukan akun Instagram, bukan orang pemilik akun Instagram. Kita diteror, dikirimin karangan bunga yang nggak tahu siapa pelakunya. Kalau ini kan harusnya kan sebut dong, sebut nama dong. Nah ini karena kita nggak tahu, kita terlapor dalam lidik. Tapi untuk laporan yang Pak Iwa ini terlapor dalam lidik. Nah itulah kenapa penyidik juga, saya menilai mungkin penyidik juga bingung juga mungkin dari Februari baru sekarang nih naik sidik. Padahal pelakunya jelas. Karena tadi saya bilang lagi, balik lagi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa badan tidak bisa membuat laporan polisi. Karena saya sudah membaca laporan polisinya, ya kan? Apa sih yang dilaporkan itu, apa kontennya terkait itu. Makanya kemarin saya kasih pertanyaan tuh di Instagram saya tuh, ya kan? Kalau lihat Instagram saya kasih pertanyaan, bisa nggak sih seorang perusahaan atau korporasi membuat laporan polisi terkait pencemaran nama baik? Berikan dasar hukumnya. Dan saya sindir karena saya tahu ini pasti bakal diramaikan. Nah ya nggak apa-apa, dilala Pak Kabid Humas menyampaikan bahwa ini sudah proses penyelidikan, naik penyidikan. Kita juga kooperatif, kita sudah hadir. Nanti gantian laporan saya yang di Polda Metro Jaya jangan gak datang, karena surat panggilan udah dikirim, surat undangan udah dikirim. Senin ini diperiksa. Tapi nggak apa-apa kalau tidak hadir, kan itu kan haknya dari si para saksi yang diduga terlapor ini. Karena dalam proses penyelidikan itu tidak ada upaya paksa, sifatnya undangan. Kalau undangan berhak tidak hadir. Tapi kalau tidak hadir berarti dia mengabaikan haknya dia, rugi dia diri sendiri. Ya, jadi penyidik bisa melakukan upaya selanjutnya. Bang, berarti bisa ditegaskan kata-kata pabrik mafia skincare itu bukan dari Dr. Oki tapi dari salah satu platform media ya Bang? Iya, ini saya kasih lihat deh. BPOM tutup pabrik mafia skincare. Satu ya, saya kasih lihat lagi ya. Ini satu, RRI. Saya buka lagi yang lain beritanya. Nih, pabrik skincare akui ada pelanggaran administrasi. Disegel BPOM. Ini kan, ini bukan saya ngarang-ngarang nih, ya. Saya ngarang-ngarang. Terus mana lagi nih? Nah ini berita daerah nih, liputan Bali. Tadi kan RRI, ini liputan Bali 4 Oktober juga nih. Tuh, ya kan? Berarti sebenarnya yang pertama kali memposting kan media. Ya kan? Kalau media kan tahu kan kemana kalau misalnya minta klarifikasi, ke Dewan Pers untuk menjelaskan klarifikasi terkait hal ini. Sebenarnya saya punya juga postingannya pengacaranya beliau itu yang menyatakan hal yang demikian, ya kan? Dan keterangan Pak Kabid Humas juga menjelaskan kok tadi, ya kan? Cuman masalahnya administrasi. Cuman dia nggak media menulisnya disegel kan? Seperti itu. Jadi semua ini sudah kita sampaikan ke penyidik. Jadi kemarin waktu pemeriksaan cuma 8 pertanyaan. 5 pertanyaan tentang data diri, 3 pertanyaan tentang
masalah. Nah, ketika masalah kita jelasin, ini begini Pak, ini begini Pak, ini begini Pak, ini begini. Tapi nggak apa, untuk kepastian hukum ya mungkin mesti ditingkatkan statusnya, karena mungkin ada beberapa pihak yang tidak hadir, ya kan, sehingga kepolisian memerlukan keterangannya. Nah, tadi saya bilang tadi, balik lagi, kalau kita bicara pidana itu ketika penyelidikan kan tidak ada upaya paksa. Nah, penyidikan ada upaya paksa. Jadi kalau misalnya pas yang penyelidikan kemarin tidak datang, penyidikan harus datang. Nah, disitulah mungkin kepolisian mau mengambil keterangan semua pihak, ya kan? Kita yakin polisi kita, polisi yang baik, polisi yang presisi. Jadinya tenang aja, kita berikan kepercayaan, kita akan kooperatif kalau misal diundang sama pihak Polda Jabar.